beribadah hari ini? Oke teman-teman, kita siap beribadah. Gak ada bercanda-bercanda lagi ya, gak ada saling ngobrol lagi ya. Yuk kita siapin hati kita untuk beribadah bareng hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah online hari ini ya Tuhan. Berkati kami supaya sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, kita mulai yuk. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke pasukan, sekarang kita mau muji nyembah Tuhan. Siapin hatinya ya, kita mau ibadah ya Kak Dorcas ya. Iya betul Kita Kak harus Esti. sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya walaupun di rumah tapi Walaupun di rumah harus sungguh-sungguh. tetap sungguh-sungguh. Yuk siapin hatinya. Yuk kita nyembah Tuhan ya adik-adik ya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Lebih sungguh lagi pasukan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau
kedua tanganmu. Ayo sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama bawa pujian penyembahan kita lebih lagi ke Tuhan Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya si. Kami mau katakan ya Tuhan, Kau ajaib, Kau hebat, Kau perkasa ya Tuhan dalam hidup kami. Oh ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ayo lagi katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ayo lagi katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ayo mama papa, kita sama-sama declare, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekarang pasukan yang katakan sendiri waymaker, waymaker. Ayo katakan dengan imanmu, dengan percaya katakan, my God, that is who you are. Ya, Dia Tuhan yang membuat mujizat. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Lagi katakan, that is who you are. 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 Ayo sekarang kita bawa doa kita buat Indonesia. Ayo sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi pasukan. Ayo sama-sama katakan dengan percaya ya. Ayo katakan dengan imanmu. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ayo sama-sama perkatakan. Kami mau perkatakan ya Tuhan atas bangsa kami. Kami mau imani, kami mau percaya. Indonesia sehat dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia semakin hari semakin mengalami keajaiban Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ayo perkatakan dengan imanmu sayang. Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 kami perkatakan dengan iman kami berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya syakaralaba, ya ralaba, ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mendengar doa kami. Dan bahkan Tuhan yang menjawab doa kami. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tepat sesuai dengan waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Wow. Ya yuk sekarang pasukan semuanya siap-siap. Jongkok. Oke. Harus jongkok semua ya kayak Via. Mama Coba papa dicek juga harus dulu. jongkok. Oh coba dicek dulu. Iya. Oke. Siap-siap ya. Udah siap. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Wow. Kita udah muji nyembah Tuhan tadi. Udah. Luar biasa loh pasukan di rumah. Pastinya sungguh-sungguh ya kayak Vi. Sungguh-sungguh walaupun di rumah sungguh-sungguh. Sekarang kita mau lebih lagi muji nyembah Tuhan. Oke. Mau memperkatakan kalau Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup. Kak Dorcas. Sampai sekarang dia sanggup ya Kak? Sampai sekarang. Melakukan perkara yang ajaib. Ajaib yang luar biasa. Oke, yuk Kak. Yuk, pasukan siap-siap Pak ikut
bangkit dari kuburnya. Gerakannya. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan. Wow, keren banget ya. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Menciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara lagi ya, segala perkara ajaib. Wow, segala perkara ajaib. Iya, Itu kan ajaib. dulu Kak Evi, itu sampai sekarang. Sampai sekarang Kak Dorcas. Tuhan buat mujizat. Benar. Wow. Gak berubah Kak Dorcas. Gak berubah. Gak berubah Dari dulu, pasukan. sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Samanya. Wah, adik-adik Wah. percaya? Yang percaya bilang yes. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Ayo sambil tepuk tangan. Mama papa juga harus ikut ya. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Sambil loncat ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dengan imanmu dulu, sekarang dan lamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan lamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang sambil tepuk tangan ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan lamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dengan percaya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita ya Kak Evi. Iya benar.
Oh, Tuhan Yesus yang hebat. Hebat, dahsyat. Dahsyat. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus yang hebat? Angkat kedua tanganmu. Bilang saya. Wah. Kas kita udah muji, udah nyembah Tuhan, udah bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita mau dengarin firman Tuhan. Oh, kita mau siapin hati Iya. kita, telinga kita, pikiran kita buat dengerin Buat dengarin firman firman Tuhan. Tuhan. Harus fokus ya Harus adik-adik ya. fokus. Harus Oh, fokus. adik-adik berarti harus duduk tenang ya kak. Tenang. Ayo adik-adik duduk Nggak dulu. boleh sambil ngemil. Nggak boleh sambil makan ya? Boleh. Iya. Yuk, siapin Harus hatinya. fokus. Sungguh-sungguh. Yuk adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Come Holy Spirit, Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. ayo adik-adik panggil Roh Kudus. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for Lebih sungguh lagi pasukan. Come, Holy Spirit, fall in this place. Mari datang di rumah-rumah ya Roh Kudus. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sambil angkat tangannya dua-duanya pasukan panggil. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ya Roh Kudus, kami siap dengar firman-Mu. Hati kami terbuka untuk firman-Mu Roh Kudus. Telinga kami, mata kami, pikiran kami fokus dengar firman-Mu Roh Kudus. Urapi setiap rumah-rumah ya Roh Kudus. Urapi setiap anak-anak. Biar telinga mereka mendengar seperti murid ya Tuhan Yesus. Biar mereka fokus kepadamu Tuhan. Firman-Mu disampaikan tepat ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus urapi mereka. Dan kami siap dan setiap pasukan siap untuk dengar firman-Mu. Dan hati mereka akan ditaburi dengan firman-Mu, akan berada di tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Dan mujizat-Mu terjadi atas setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan dengan kencang. Amin.
Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan. Siapa yang masih semangat ibadahnya? Kak Titi percaya ya, walaupun adik-adik mesti ibadah di rumah, mesti ibadah online, pasti pasukan tetap semangat ketemu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena mujizat pasti terjadi atas Indonesia. Amin pasukan. Nah, ngomong-ngomong tentang mujizat nih ya, Kak Titi jadi ingat firman Tuhan yang menceritakan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Siapa di sini pasukan yang mau dengar? Mau dengar gak? Kalau mau dengar pasukan nih ya, duduk manis, gak ngobrol. Dan yang pasti jangan makan ya sambil dengerin firman Tuhan ya. Pasukan, udah siap semua? Coba Kak Titi cek, udah duduk manis belum? Wah, udah duduk manis semua, ternyata pasukan udah siap dengerin firman Tuhan. Nah, pasukan, firman Tuhan ini Kak Titi ambil dari, yuk siapin Alkitabnya. Udah belum? Kak Titi kasih tahu ya, dari Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Sudah semuanya ditandain supaya selesai firman nanti adik-adik tinggal baca ya. Oke, kalau semuanya sudah tandain Alkitabnya, udah duduk manis, Kak Titi mulai ya ceritanya. Pasukan, ada seorang wanita, dia ini sakit. Tahu gak pasukan, di Alkitab dicatat kalau sakitnya itu bukan cuma 1 hari, seminggu, sebulan. Tapi dia sakit dan lamanya adalah 12 tahun. Wah, lama banget ya pasukan ya. 12 tahun dia mesti sakit pendarahan. Pasti lama, pasti sakit, pasti capek. Pasukan kalau jatuh sedikit berdarah, pasti udah nangis kan? Pasti udah kesakitan kan? Wanita ini mesti tahan sakit, mesti tahan nangisnya selama 12 tahun. Karena dia udah ke sana, ke situ, ke sini. Semua dokter di kota itu gak ada satupun yang bisa sembuhin dia. Kasihan ya pasukan ya. Wah pasukan. Tapi saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya untuk ke rumah Bapak Yairus. Waktu di perjalanan wanita itu mendengar nih kabar kalau Tuhan Yesus mau lewat. Dan wanita itu mendengar kabar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Wah, perempuan itu jadi semangat. Dia langsung pergi, dia berjalan menuju tempat Tuhan Yesus lewat. Lalu waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia perlahan-lahan mencoba menyentuh Tuhan Yesus. Lalu dia menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus. Dia menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu gak apa yang terjadi? Waktu wanita itu menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus, saat itu juga sakitnya yang 12 tahun gak sembuh-sembuh, yang semua dokter gak bisa sembuhin, saat itu juga dengan dia menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus, penyakitnya langsung sembuh. Wah, keren gak pasukan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, pasukan, hanya dengan menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus saja, wanita itu langsung sembuh. Wah, hebat banget ya Tuhan Yesus. Dan pasukan tahu gak? Ternyata Tuhan Yesus merasa loh ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya,
Dan wanita itu mengaku kalau dialah yang menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus. Dan pasukan tahu apa yang terjadi? Dengan belas kasihan Tuhan Yesus menyembuhkan wanita itu. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang keren banget. Tapi pasukan, kenapa ya hanya dengan menyentuh jubah-jubahnya Tuhan Yesus saja wanita itu langsung sembuh? Kenapa ya? Pasukan, ternyata jubah yang Tuhan Yesus pakai bukan sembarang jubah loh pasukan. Jubah yang Tuhan Yesus pakai namanya talit. Dan itu selendang yang orang Israel pakai untuk berdoa. Jadi waktu mereka berdoa, mereka memakai selendang itu pasukan. Kak Titi, jadi artinya apa ya Kak Titi? Pasukan, selama di rumah aja nih kakak-kakak udah ajak pasukan untuk terus berdoa, untuk terus bangun mezbahnya Tuhan lewat berdoa. Nah, pasukan tahu gak saat kita berdoa, terus berdoa dan gak pernah berhenti berdoa, pasukan harus tahu karena saat itu Tuhan Yesus sedang melakukan mujizatnya buat kita semua. Amin pasukan, amin, sorakan haleluya. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya pasukan, Tuhan Yesus keren banget pasukan. Pasukan, siapa yang percaya kalau kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Mana tangan-tangan yang percaya, coba Kak Titi mau lihat. Wah, semua pasukan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua pasukan sudah memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Karena itu pasukan bisa loh bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku ya, biar aku tekun, giat, gak pernah bolong berdoa. Biar aku punya roh yang percaya, iman yang kuat, percaya kalau Tuhan bisa melakukan mujizat yang besar dalam hidupku. Pasukan mau? Pasukan siap terima mujizat? Pasukan mau? Yang mau angkat tangannya katakan haleluya. Wah, luar biasa. Pasukan-pasukan di rumah sekarang Kak Titi ajak yuk kita berdoa. Pasukan yang udah siap untuk dipenuhi, untuk terus ditolong sama Roh Kudus, yuk lipat tanganmu, tutup matamu, siapkan hatimu pasukan, bilang Roh Kudus tolong aku ya, Roh Kudus bantu aku ya, supaya aku punya roh yang taat, roh yang tekun untuk berdoa, roh yang percaya, roh yang kuat, supaya aku percaya, mengimani setiap janji-janji mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Yuk pasukan tutup matamu. Bilang sama Roh Kudus, tolong aku ya Roh Kudus, bantu aku ya Roh Kudus, supaya aku bisa, supaya aku mampu terus berdoa, gak pernah berhenti berdoa, sampai mujizat Tuhan terjadi atas keluargaku, atas bangsaku, bahkan atas hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh ya ralabaya sikana maya ralabaya sikini. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh-sungguh lagi pasukan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi pasukan. Roh Kudus yang manis,
pasukan lipat tanganmu. Mari Papa Mama tumpangkan tangan atas setiap kepala adik-adik. Mari Papa Mama berdoa untuk setiap mereka. Biar Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan Yesus mengurapi setiap adik-adik. Memberikan mereka roh yang tekun untuk berdoa. Memberikan mereka roh iman percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat atas hidup mereka. Mari Papa Mama terus berdoa atas setiap mereka. Minta Roh Kudus untuk terus mengurapi mereka. Memberikan mereka rohnya yang dari Tuhan Yesus. Menolong mereka, menuntun mereka, memimpin mereka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu pasti menolong kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang membantu kami supaya kami terus taat, tekun, dan sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisa menerima mujizat-mujizat dalam hidup kami atas Indonesia, atas keluarga kami, atas hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang pasukan angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Ya Bapakku, ya Rajaku, hamba mintakan berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun atas setiap adik-adik dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus bawa mereka naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Dan kiranya Tuhan yang menyertai setiap adik-adik sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, gimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa kan? Hari ini ketemu lagi dengan Kalina. Kita akan membuat kreativitas, tapi pertama-tama siapin alat-alatnya dulu ya. Bahan-bahan alat-alatnya itu kertas origami satu aja, terus pensil, gunting, lem, kertas putih, ini jarum pentul. Kalau nggak ada jarum pentul, paku payung juga bisa. Mama sama papa pasti tahu. Terus kayu, kalau nggak ada kayu pakai sumpit juga bisa ya, sumpit yang untuk makan mie ayam. Nah, terus itu ada lagi penggaris. Setelah itu spidol. Oke, bagaimana cara buatnya? Pertama-tama kertasnya kita lipat dulu ujung-ujungnya. Nih, ujung yang satu dengan yang ujung yang satu dikasih ketemu. Setelah itu ujung yang satu lagi dikasih ketemu ke ujung yang satu lagi. Nah, kelihatan kan ini garis-garisnya? Nah, sekarang kita ukur dari ujung sini ke sini 8 cm. 8 cm.
Terus ini garis yang di sini juga ke sini 108 cm. Empat-empatnya 8 cm. Nah, ini kelihatan ya 8 cm ya pasukannya dari ujung sini ke ujung sini. Ini 8 cm. Oke. Lalu keempat garis ini kita gunting. Nah, setelah digunting, oke, kita lem ke ujungnya. Nih, satu. Nah, sudah jadi kan? Lalu cari yang lingkarannya agak kecil. Kakak pakai tutup beginian. Nah, ini digambar di sini di kertas putih. Terus kita gunting. Nih, lingkaran kecil. Nah, lingkaran ini kita tulis di lingkaran kecil ini mukjizat Tuhan. Selanjutnya yang ini mukjizat Tuhan, lingkaran kecil yang tadi sudah kita buat, kita tempel di tengah-tengah. Yang ininya boleh kita tekan sedikit tapi jangan terlalu kuat. Begini. Oke. Nah, di sisi yang ini, sebelah sini kita tulis aku percaya. Dan di sebelah sini juga kita tulis aku bertindak. Oke. Sudah jadi. Sekarang kita ambil jarum pentul atau paku payung. Sekarang kita tempelkan gambar ini ke kayunya, tapi dengan menggunakan paku payung atau pentul. Paku pentul. Cuma jangan sampai habis ya. Jadi ada sedikit ruang. Ada sedikit, jangan terlalu nempel pakunya ke kertas. Oke, ini dia tidak terlalu nempel ya, jadi dia bisa bergerak. Nah, sudah jadi. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita tiup. Terus bagaimana lagi caranya supaya dia bisa berputar baling-balingnya? Caranya kita bawa lari atau kita dekatkan kepada kipas angin, pasti dia bisa berputar.